Begitu pesawatnya Amelia ini meninggalkan Papua Nugini dan masuk rute panjang menuju ke Pulau Holland, Wak, cuaca buruk datang. Langit mulai mendung, jarak pandang jadi pendek, dan mereka tidak bisa sama sekali ngelihat arah dengan jelas ya, Amelia. Amelia langsung ngabarin lah kapal Itasca ya, kapten di sini cuacanya berawan katanya. Nah, di kondisi kayak gini, Fred si navigator ini juga kesusahan pula nentuin posisi, Wak. Dan karena mereka sudah sepenuhnya berada di atas lautan lepas, di atas samudra, yang nggak ada lagi ruang buat mundur lah, Wak. Kalau dipaksa balik, bahan bakar kemungkinan nggak akan cukup ya kan. Nah, mau nggak mau ya mereka harus terus maju nih di rute panjang itu. Mereka terbang berjam-jam mengikuti perhitungan terakhir yang memang mereka punya. Terbang aja lah, Wak, gitu. Sampai akhirnya setelah hampir 20 jam di udara, ini kan rute panjang kan, Wak ya. Setelah 20 jam mengudara, Amelia ngerasa mereka sudah masuk ke area pulau itu. Ini kayak udah sampai di sini nih gitu kan. Tapi waktu dia nengok keluar, yang kelihatan cuma laut, Wak. Laut, semua laut, nggak ada pulau sama sekali di bawah tuh. Masuk jam 6:14 pagi di tanggal 2 Juli 1937, Amelia pun ngabarin lagi kapal Itasca. Dia bilang, posisi kami ada sekitar 200 mil dari titik yang seharusnya ya, Pak, kata dia. Suara Amelia di situ masih terdengar tenang, Wak, karena menurut si Amelia mungkin selagi kita masih kesambung sama Itasca ya harusnya aman-aman aja ya kan. Dah terbang lagi. Sekitar jam 7:10 Amelia ngontak lagi. Dan kali ini suaranya udah agak tenang. Kapten, after kami menipis, kami cuma bisa bertahan sekitar setengah jam lagi, kata dia kayak gitu. Nah, denger itu panik kapal Itasca, Wak. Kalau Amelia dan Fred ini nggak segera sampai di Pulau Holland, ini bisa-bisa mereka nyasar. Awak kapal yang di bawah pun langsung menyalakan sinyal radio lagi, dan mereka tetap berusaha untuk memberikan panduan arah supaya bisa diikuti sama Amelia yang ada di atas itu ya kan. Tapi selang beberapa menit kemudian, Wak, mereka belum juga ngelihat tanda-tanda pesawat Amelia muncul. Nggak ada, mana ditengok-tengok di atas nggak ada ya kan. Nah, terus 18 menit kemudian di jam 7:28 petugas di kapal Itasca kembali berusaha mengontak Amelia. Kalian udah di mana? Amelia, Fred, kalian udah di mana? Pulau Holland harusnya udah kelihatan ini, kata dia kayak gitu. Amelia jawab, Wak, masih jawab. Kami belum lihat apa-apa, Kapten, katanya. Kami nggak nemu Pulau Holland, kami juga nggak bisa lihat kapal kalian. Nah, awalnya orang-orang kapal Itasca tuh masih berusaha untuk positive thinking. Oh, mungkin mereka agak telat. Paling bentar lagi mereka nyampe. Udah, kita tunggu aja. Masih berhubungan kok kita sama dia gitu kan. 14 menit kemudian, jam 7:42 pagi, Amelia ngomong, Kapten, kami muter-muter di atas ini, tapi kami nggak bisa dengar kalian, kata gitu. Di titik itu, awak kapal mulai sadar kalau komunikasi mereka kacau. Amelia bisa bisa ngabarin, Wak, tapi arahan dari Itasca tuh nggak masuk dengan jelas ke pesawat itu. Nyampe suaranya si Amelia, kemungkinan suara Amelia nggak nyampe ke sana. Akhirnya kapal Itasca pun ngirim sinyal lagi, sinyal lebih kuat lagi kan, Wak. Tapi cara itu belum juga membuahkan hasil, Wak. Jam 7